Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program James. Yo guys, kembali lagi bersama saya di sini sebagai juru bicara di program James. Kita sekarang berada di, mungkin bagi orang-orang yang pernah kesini hafal di mana kita sekarang. Bukan icon. Ya bisa dibilang tempat bagi orang-orang yang gitulah, kita nggak mau nyebutin. Kita sekarang berada di pintu masuknya guys. Kasih tau lah lokasinya. Kita sekarang berada di Bulu. Sekarang bertepatan kita di sini di makam Nyi Roro Kembang Sore guys. Kita ngapain di sini? Kita nggak aneh-aneh guys, kita hanya mencari legenda, cerita di balik Nyi Roro Kembang Sore, dan kita akan memvisualisasikan, menggambarkan sesosok Nyi Roro Kembang Sore tersebut, gimana sketsanya, dan apa ya, kayaknya kemarin dapat feeling mas ya. Siap. Ada sosok lagi yang mendampingi beliau, laki-laki. Nantilah, jangan disebutin dulu biar Anda penasaran siapa sosok beliau tersebut. Kita nggak akan bahas lama-lama ya di sini karena sudah cukup agak sore mas ya. Kita di sini terlalu sore banget sih, takutnya gelap. Kita nggak tahu jalan pulang nanti. Ya, mungkin apa ya, tanpa basa-basi dan mempersingkat waktu, kita akan proses menggambar sosok beliau tersebut dan pendampingnya ya. Maksudnya yang mendampingi beliau seperti apa, hasil visualisasi sketsanya, gambarnya sosok Nyi Roro Kembang Sore dan pendampingnya. Penasaran? Jangan di skip videonya guys, oke? Lanjut mode gambar. Alhamdulillah kita mendapat 3 sosok yang berada di pemakaman Nyi Roro Kembang Sore guys. Mungkin kita akan mencoba untuk sedikit menggali apakah kisah yang ada di makam Kembang Sore. Supaya kalian lebih relate dengan tempat ini ya guys ya. Tempat ini berada di daerah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Desa Tiudan ya mas ya ini. Bulu, ya. Di Pegunungan Bulu atau yang biasa orang-orang sebutnya
pemakaman pecinan atau pemakaman orang-orang Tionghoa. Nah, di sini sebenarnya ada yang sedikit mau saya luruskan ya guys ya. Setelah saya tadi mendapat visualisasi dari Nyi Roro Kembang Sore. Yang pertama kan di sini udah hampir sama seperti di Gunung Kemukus, yaitu terdapat ritual pesugihan yang mengharuskan seseorang berhubungan badan. Kurang lebihnya seperti itu, dan itu pemahaman yang salah di sini guys. Tadi waktu saya mencoba visualisasi Nyi Roro Kembang Sore, saya mendapatkan beberapa cerita yang mendasari terbentuknya makam Kembang Sore tepatnya di Pegunungan Bulu ini guys. Yang pertama, Nyi Roro Kembang Sore tersebut adalah seorang putri dari Adipati Medalem, yaitu penguasa Tulungagung setelah kerajaan Majapahit. Nah, cerita awal dibalik terbentuknya pemakaman Kembang Sore ini adalah karena waktu Nyi Roro Kembang Sore tersebut mencapai usia remaja, dia disukai oleh seorang pria guys. Seorang pria tersebut bernama Joko Budek. Saat itu Kembang Sore kan mungkin karena umurnya pun belum mencukupi, dia memberikan syarat kepada Joko Budek agar bertapa di sebuah batu yang sekarang lebih terkenal dengan Gunung Budek, tepatnya di daerah Wajak Kidul. Nah, pada waktu Nyi Roro Kembang Sore tersebut memberikan syarat tersebut, mungkin karena ketulusan hati dari Joko Budek, Kembang Sore pun terketuk hatinya, dan juga mungkin tumbuh benih-benih cinta guys. Saat itu Nyi Roro Kembang Sore mengutarakan ataupun memberikan syarat harus bertapa kisaran waktu kurang lebih 40 hari 40 malam. Saat waktu tersebut Nyi Roro Kembang Sore sudah menanti, tapi hampir mencapai waktu 50 hari kok belum kembali, yaitu si Joko Budek tersebut. Akhirnya Nyi Roro Kembang Sore pun kesal, dan mungkin Nyi Roro Kembang Sore tersebut berpikir kalau dia akan mengingkari janjinya ataupun ingin melamar wanita lain ataupun tidak menepati janjinya tersebut. Akhirnya Nyi Roro Kembang Sore pun mendatangi Joko Budek di tempat pertapaannya, yaitu di Gunung Budek tersebut. Sewaktu Nyi Roro Kembang Sore tersebut datang ke situ, Joko Budek yang waktu itu masih bertapa, dia dibangunkan oleh Nyi Roro Kembang Sore. Tapi karena kekhusyukan dari Raden Joko Budek tersebut, dia tidak bangun sampai sekarang guys. Saat itu Nyi Roro Kembang Sore pun kesal, dan dia salah berucap. Dia berucap, "Topo kok koyok wong budek, koyok watu wae." Kalau di bahasa Indonesia kan, bertapa kayak orang tuli, udah seperti batu saja. Nah, akhirnya itu pun juga menjadi sebuah kutukan bagi Joko Budek tersebut, dan sampai sekarang pun batu Joko Budek itu masih ada di Gunung Bulu kalau kalian mau cari ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya lagi. Dan karena kecewa dicampurkan juga kekesalan hati dari Nyi Roro Kembang Sore tersebut, dia pun mengutuk dirinya sendiri karena telah mengutuk Joko Budek tersebut. Dia berujar kalau dia tidak akan menikah sampai kapanpun, dan dia memulai bertapa di suatu gunung yang sekarang kita kenal dengan Gunung Bulu, dan tepatnya berada di pemakaman Nyi Roro Kembang Sore yang saat ini. Oke, mungkin untuk kisah-kisah dari Nyi Roro Kembang Sore cukup sampai di situ, dan beliau mengingatkan kepada kita semua, boleh kita ke sini, boleh kita mencari doa di sini, boleh kita mencari ketenangan di sini, tapi mbok jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini mencari doa, mencari ketenangan, bukan mencari rezeki. Itu digarisbawahi lagi. Oke. Mungkin untuk pembahasan kami di Gunung Bulu, tepatnya di pemakaman atau pesarean Nyi Roro Kembang Sore, cukup sampai di sini. Mungkin Mas Danang mau aslinya, Mas. Apanya, Mas? Nama aslinya. Nama aslinya Nyi Ajeng Roro Kembang Sore, Mas.
Mungkin Mas Danang mau menambahkan ataupun mau memberi pendapatnya. Oke, kita alih fungsikan ke Mas Danang. Monggo Mas. Oke guys, mungkin untuk cerita dibalik makam Nyi Roro Kembang Sore yang tadi sudah diutarakan Mas Yayan, kurang lebih seperti itu ya di sini. Dan di garis bawahi di sini jangan disalahgunakan ya. Maksudnya disalahgunakan ya, tempat ini buat gimana Mas ceritanya? Maksudnya ngomongnya harus gimana ya? Buat mencari ketenangan. Wah, buat mencari ketenangan boleh, nggak apa-apa. Yang penting nggak menyekutukan Allah guys. Siap gitu. Ya untuk gimana ya? Suasana sudah mulai agak gelap dan semua tadi ceritanya sudah kurang lebih, maksudnya inti dari ceritanya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yayan. Lebih tepatnya kayak kisah Nyi Roro Kembang Sore, terus kayak apa? Jogo Budeg. Ada yang kelupaan Mas. Apa Mas kelupaan? Itu tadi kan ada 3 gambar. Oh 3 gambar. Yang satunya Satu gambar itu yang sekitar sini lah. Ya nanti penguasa. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di hasil gambar visualisasinya. Mungkin cukup ya Mas ya. Siap. Untuk ini ya sudah mulai mau adzan menggema. Suasana ya juga sudah berubah. Udah enggak. Ya mungkin untuk konten kali ini di makam Nyi Roro Kembang Sore di Gunung Bolo kita akhiri sampai di sini. Semoga konten kita ini tadi dapat Anda serap yang bermanfaat ya. Kalau ada salah ngomong ataupun tutur kata yang salah, kami berdua mohon maaf. Saking belibet apa. Wah, enak sih di sini tuh, tapi yang agak nggak enak tuh yang di lingkup luar. Ya udahlah, biarin, nggak enak. Kita di sini nggak ganggu, maksudnya nggak ngapa-ngapain. Tujuan kita hanya menguak sebuah legenda, cerita, dan menggambarkan sosok-sosok yang ada di lokasi. Oh iya, jangan lupa guys, dukung channel kita terus ya, DNY Brother. Dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video-video kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.